Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan. Kita syukuri, kita mau memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur dan merindukan akan firman-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaan.
bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan jiwaku, bagi keselamatan jiwaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya. Mari kita sembahyang, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau pakai kehidupan kita menjadi alatnya yang indah, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapakku. Engkau baik Tuhan, sangat-sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau telah memilih kami, Kau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 syukur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita menyadari bahwa tidak semua orang dipilih. Kita ingat firman Allah mengatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Biarlah kita yang sudah hadir pada pagi hari ini termasuk umat yang dipilih, sehingga Tuhan terus mendoakan kita supaya kita tidak jatuh, tidak gugur, tidak lemah di akhir zaman yang semakin sulit, semakin berat. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh maju, bertumbuh, setia menjadi miliknya Tuhan, dilahirkan baru oleh Roh Allah, oleh kuasa Allah, menjadi miliknya. Haleluya. Dan Tuhan tidak ingin miliknya direbut oleh iblis kembali. Tuhan tidak ingin miliknya terhilang. Tuhan mau pelihara kita. Haleluya. Tuhan mau pakai kehidupan kita semua menjadi alat kerajaannya, untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, di mana Tuhan tempatkan kita, baik di pekerjaan, di rumah, tetangga. Haleluya. Teman-teman yang kita kenal, keluarga besar kita, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Oh, betapa besar kasih-Nya Tuhan. Kita dihargai, kita dihormati oleh Tuhan untuk menjadi, haleluya, sahabatnya Tuhan, menjadi pelayannya Tuhan. Dia Raja, haleluya, Raja. Kita melayani Raja. Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur atas perbuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, karena kita semua, haleluya, jadi rumah doa, umat yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, mendoakan bangsa negara kita, mendoakan keluarga besar kita, mendoakan sahabat-sahabat teman-teman kita yang belum percaya, yang mundur, yang jauh dari Tuhan, supaya mereka kembali berbalik, bertobat dan bertumbuh di akhir zaman ini, supaya mereka tidak terhilang. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh
ucapan syukur. Haleluya. Karena Tuhan sudah memilih kita. Haleluya. Jangan sampai pilihan ini kemudian terhilang, ya, terlepas. Kita mau pertahankan dengan hidup setia, taat kepada firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kita katakan buat Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan jiwaku. Selamatkan jiwaku bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Engkau menghargai kami semua, umat pilihan-Mu Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan. Engkau tidak ingin hanya kami yang selamat, tapi Engkau ingin keluarga kami selamat, baik itu suami, istri, anak-anak, haleluya, mantu, cucu, haleluya, besan, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang di kampung kita, di tempat kita berada, di pekerjaan. Tuhan, kami bersyukur Engkau mau pakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau menyertai kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami, Engkau memberikan urapan hibah kuasa kepada kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi keluarga dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Engkau urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Engkau basuh kami semua di dalam darah Yesus Kristus, sehingga kami dibebaskan dari dosa-dosa kami. Engkau mengampuni kesalahan kekurangan kami, sehingga kami boleh memperkenan hati-Mu lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku.
Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan. Bagi saudara kita yang baru datang pada pagi hari ini, pertama kali ke tempat ini, ya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerahnya dan kemurahannya yang sampai hari ini masih bersama dengan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Sukacita adalah sumber kekuatan. Mari kita mau berkomitmen untuk terus bersukacita setiap hari. Sebab dengan bersukacita berarti kita mengakui
bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala hal dan Allah lebih besar dalam segala sesuatu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian selanjutnya, dialah segalanya, dia bagiku.
kami siap melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi sama seperti Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami yakin dan percaya firman Allah, janji-janjinya, peraturan, perintah, hukum, dan ketetapannya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji tetap setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau senantiasa menepati janji-Mu untuk menolong umat-Nya, umat pilihan-Nya yang menjadi miliknya Tuhan. Tuhan pelihara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Kau berkati seluruh kehidupannya, kebutuhannya, keinginan kerinduannya yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan yang mengabulkannya, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah memuji menyembah Tuhan, bila pujian penyembahan kami boleh memperkenan hati Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan hikmat akal budi, urapan wibawa kuasa Allah menyertainya, sehingga firman Allah boleh tertanam di setiap hati kami semua, dan kami boleh melakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali ya, belajar firman Allah ya. 2 minggu yang lalu ya. Haleluya. Sebab Yohanes pasal 17 ini ya, tentang doa Yesus itu sangat luar biasa ya. Manfaatnya sangat amat luar biasa. Puji nama Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar sebagian firman Allah ya, di mana Tuhan Yesus itu ya berdoa untuk miliknya ya, untuk miliknya. Tuhan mengatakan ya, Yohanes 17 ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa ya. Bukan untuk dunia, tetapi untuk siapa? Untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, miliknya Allah, miliknya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa untuk orang-orang ya yang menjadi milik-Mu. Mengapa Yesus mengatakan menjadi milik-Mu? Waktu Yesus di dunia, Yesus sebagai manusia ya, dilahirkan ke dunia ini, Dia berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang terus bertumbuh ya, sampai mengalami kelahiran baru, perjumpaan dengan Allah ya. Sebab itu Yesus mengatakan mereka adalah milik-Mu, mereka milik Allah. Jadi Yesus waktu di dunia dia mengatakan orang-orang yang percaya, yang bertumbuh, yang dimenangkan, yang mau bertumbuh, yang mau diproses, itu menjadi miliknya Allah ya. Memang kita sudah mengerti bahwa ya, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus juga sebagai Allah ya. Tapi sewaktu di dunia, Yesus sebagai manusia, dia mengatakan orang yang Bapa, orang yang Kau serahkan kepadaku,
itu menjadi milikmu, miliknya Allah. Dan tentu kita semua ini adalah ya milik Yesus, miliknya Allah ya. Dan dia berdoa untuk kita. Puji nama Tuhan ya. Mungkin saudara kalau lupa ya bisa buka YouTube ya. 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari ini. Kita didoakan senantiasa ya oleh Yesus. Puji syukur ya. Doa manusia terbatas. Kalau manusia itu mati ya nggak bisa mendoakan lagi ya. Tetapi Yesus mati, Yesus bangkit ya. Dia terus bisa mendoakan saudara dan saya. Jadi mari kita bersyukur ya. Kalau saudara dan saya sampai saat ini kuat ya. Itu bukan hanya doa-doa dari saudara seiman atau doa-doanya Bapak Ibu Gembala ya. Tidak itu saja. Tapi lebih utama Tuhan mendoakan kita semua ya. Haleluya. Suatu saat manusia akan mati, Yesus tidak pernah akan mati. Dia terus berdoa untuk kita. Bahkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga besar kita ya. Juga orang-orang yang nantinya percaya kepada Yesus ya. Mungkin saat ini belum percaya, satu saat mereka percaya bertumbuh menjadi miliknya, maka itu juga nanti didoakan terus oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Yesus naik ke sorga, Ibrani 9 ayat yang ke-24, guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Guna kepentingan saudara dan saya. Yesus naik ke sorga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan duduk tengah-tengah, tidak ya. Artinya duduk di tahtanya. Tahtanya di sorga, dia duduk di sorga, dia ada di sorga, tapi dia mendoakan saudara dan saya guna kepentingan kita. Ya, minggu lalu kita sudah belajar Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu akan ditampi sama iblis, tapi aku mendoakan kamu supaya apa? Imanmu jangan gugur. Ya, saudaraku, kita orang percaya sama Tuhan ini ya, hidupnya terus ditampi sama iblis ya. Diganggu, digoda, dibujui seperti Adam Hawa itu ya. Terus seperti kena masalah ini, masalah itu ya. Itu namanya ditampi. Nah, supaya kita tidak jatuh, Yesus mendoakan kita ya. Nah, kita bersyukur seperti Petrus didoakan Yesus ya. Yesus bilang sama Petrus, aku mendoakan kamu supaya kamu jangan jatuh. Dan kalau kamu insaf, kamu sadar, kamu tobat, doakan yang lain, tolong yang lain. Jadi Tuhan mendoakan saudara dan saya, menolong saudara dan saya, supaya kita juga menolong orang yang lain. Menjadi pendoa syafaat, pendoa untuk keluarga besar kita, supaya jangan ada keluarga besar kita, suami atau istri atau anak atau mantu atau cucu atau besan, supaya jangan ada yang masuk neraka. Kita doakan terus supaya bertobat, berbalik kepada Tuhan ya. Saudara, kita melihat anak yang hidup tidak karu-karuan, orang tua jadi susah, apalagi Tuhan ya. Itu sudah susah. Anak yang tidak nurut, suami atau istri atau siapapun dia tidak nurut firman itu ya, kita melihat, aduh kasihan ya. Itu masih di dunia. Nanti akhir kematian, akhir kehidupan kemana? Ada 2 pilihan, sorga atau neraka. Dan saudara, kalau kita membaca tentang neraka, apinya tidak terpadamkan, ulatnya tidak mati. Artinya apa? Orang itu menderita sampai ya setengah mati tapi tidak bisa mati. Disiksa terus sana siang malam, nangis, teriak-teriak, tapi tidak bisa mati. Siksaan kekal. Mungkin kita pikir, ada itu cuma cerita omong kosong ya. Itu bukan cerita. Alkitab ini kebenaran ya. Jadi jangan saudara dan saya nunggu sampai kok tak buktino dewe ya. Ini sudah buktinya. Herodes mati ya, dibakar
ulat dimakan cacing. Sebab dia merasa dirinya seperti Allah. Bukan mati kemudian digerogoti cacing, tidak. Matinya itu tahu-tahu ya tubuhnya ini bisa keluar. Kita tahu orang mati itu keluar setnya itu keluar cacingnya. Dia diam masih hidup itu, dia dikrik itu cacingnya keluar dari mana Tuhan bisa bikin itu, dia dimakan cacing. Bayangkan kita dirambati cacing aja sudah betul enggak? Itu masih dirambati, masih dijalani. Tapi kalau digigit sedikit-sedikit sama ribuan cacing apa enggak ngeri, Saudara? Ya. Itu Alkitab mengatakan seperti itu. Ya. Dan ini bukan omong kosong. Firman Allah itu ya dan amin. Ya. Sebab itu saudaraku, mari kita bersyukur Tuhan naik ke sorga mendoakan kita untuk kepentingan kita. Ya. Roma 8 ayat 27-28 dikatakan, ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Orang pilihannya, orang kudus. Artinya apa? Kalau kita belajar di kemah suci, ya, itu di ruang kudus, bukan di halaman. Orang di halaman itu orang yang main-main dengan dosa. Sebentar percaya Tuhan, sebentar percaya kepada yang lain, sebentar berbuat baik, berbuat benar, sebentar berbuat dosa, maunya sendiri. Ini orang halaman. Ini tidak didoakan orang seperti ini, Saudara. Roma 8 ayat 27 dikatakan, ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus yang mau memelihara hidupnya, ngati-ngati, ya, belajar terus, ya. Hidup kudus itu tidak langsung jadi, perlu belajar tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Seperti ya anak tumbuh, ya, tidak ada. Kalau mungkin binatang itu tumbuh, lahir. Saya pernah melihat kambing itu lahir langsung bisa berdiri, ya, goyang-goyang begitu kemudian bisa jalan. Tapi anak bayi, anak manusia, apa ada yang seperti itu? Tidak ada. Lewat hari, lepas hari, ya, kita bisa melihat, ya, saya bisa melihat sama istri saya, cucu saya Pierre ini, ya, umur 2 belum 3 bulan, kepalanya mulai diangkat-angkat, ya, sampai bisa ngangkat berapa menit, kemudian jatuh lah. Ya, belajar terus, ya, itu tumbuh. Haleluya. Jadi tumbuh sampai kudus. Orang benarnya tumbuh sampai kudus. Haleluya. Dan orang yang mau taat ini, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup kudus, sampai jadi miliknya Allah, tetap miliknya Tuhan, itu nanti Allah turut bekerja. Kita tidak mampu, saudara, ya. Nggak, tapi persoalan, besok ada persoalan lagi, besok ada masalah lagi, bahkan semakin besar. Kuat kita? Tidak kuat. Bisa-bisa mogok, bisa-bisa mengundurkan diri. Melok Tuhan tambah soro. Ya. Tapi kalau kita mau maju, kita mau sungguh-sungguh, ya, nanti Allah turut bekerja. Akhirnya apa? Ya, semua Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan Yesus naik ke sorga menjadi pengantara buat saudara dan saya. Dia terus berdoa. Maksudnya Tuhan Yesus berdoa itu apa? Bukan supaya kita ini supaya kita ini diampuni dosanya, ya, atau dibebaskan dari hukuman. Ya, orang diampuni dosanya, dibebaskan dari hukuman itu kalau orang itu mau bertobat. Jadi Tuhan itu mendoakan, Tuhan tolong. Ya. Bapa di surga, tolong supaya anakku ini itu, ya, berbalik, bertobat, ya, haleluya, supaya tidak langsung kena hukuman Allah, supaya hukumannya ada ditunda, dikasih waktu lagi. Itu kita berdoa seperti itu, supaya hukuman tidak langsung jatuh. Sebab itu, ya, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, yang kita doakan, itu Tuhan, sepertinya Tuhan itu mengulur waktu, ya, diberi waktu, kita diberi waktu supaya
bertobat. Haleluya. Seperti kita lihat tentang Musa, ya. Allah itu sudah kehabisan cara untuk mendidik orang Israel. Mau dibinasakan semua. Padahal umatnya sendiri, umat pilihannya itu. Tapi tidak mau nurut, mau dibinasakan di padang gurun. Ya. Tapi Musa berdoa, Tuhan jangan Tuhan, ya. Jangan Tuhan. Ya. Akhirnya bagaimana? Tuhan bilang, ya, orang yang tidak mau nurut aku, itu yang aku binasakan. Ya. Tidak semuanya. Jadi sebagian kecil ada yang nurut, ya, tidak dibinasakan. Tapi sebetulnya Tuhan mau membinasakan semua, mau diganti generasi yang baru, generasinya Musa yang nurut akan firman. Tapi Tuhan itu baik, ya. Tuhan mau mendengarkan doanya Musa, ya. Juga Abraham, ya. Waktu keponakannya, ya, Lot di Sodom Gomora mau dibakar habis, Musa naikkan doa, Tuhan tolong Tuhan, ponakanku di sana Tuhan. Kalau kamu bakar habis semua ponakanku ya juga mati. Ya, memang ponakannya ini ya dulunya cinta Tuhan. Waktu ikut Abraham setia kepada Tuhan. Tapi setelah pindah ke Sodom dan Gomora, kena pengaruh lingkungan sana, jadi rusak dah karu-karuan. Ya. Tapi Abraham ini terus mendoakan. Akhirnya bagaimana? Ya. Kalau sudah baca dalam kitab Kejadian, ya, di situ Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang masa dibakar, ada 50 orang milikmu, orang kudusmu, masa dibakar kota itu. Ya, namanya satu kota itu isinya banyak, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Masa dibakar? Tuhan bilang apa? 50 enggak ada. Kalau 45 enggak ada 45. 40 enggak ada, sampai 10. Kalau ada 10, enggak ada 10. Saudara bisa bayangkan, misalnya satu Sidoarjo ini enggak ada orang 10 yang benar. 10 biji enggak ada. Kalau enggak ada bagaimana? Dibakar selalu. Jadi mari kita berdoa juga untuk kota kita, Sidoarjo, bangsa kita. Doa orang benar itu besar kuasanya. Haleluya. Bagaimana? Ya, apa saudara mau jadi pendoa, penengah seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yesus? Kalau ada keluarga kita yang tidak nurut Tuhan, mau dibinasakan, mau dibunuh oleh Tuhan, tentu bukan Tuhannya sendiri yang bunuh, diserahkan sama iblis. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan tolong, ampuni, Tuhan tolong, beri waktu lagi, Tuhan tolong, ya. Jadi orang Kristen ini tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Kadang-kadang mungkin putus asa, ada wis gak kena dituturi. Anakku iki, amantuku iki, apaku, cucuku ndak kena dituturi, ndak bisa diberitahu. Terus berdoa. Ya. Nanti satu saat Tuhan pasti dengar. Tuhan sanggup. Kita tadi sudah nyanyi apa? Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, ya. Jadi saudaraku, kita bersyukur Tuhan terus mendoakan kita. Nah, sebaliknya saudaraku, kalau Tuhan mendoakan kita, bagaimana dengan kita ini? Apa kita perlu mendoakan Tuhan? Tidak perlu. Tuhan tidak perlu didoakan, ya. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Tetapi kita perlu berdoa, ya. Untuk siapa? Ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, kita berdoa untuk jemaat, ya. Nah, sebagai jemaat juga untuk mendoakan pimpinannya. Jadi saudara juga harus berdoa, ya. Sama-sama berdoa. Haleluya. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan
berdoa untuk keluarga besarnya, ya, untuk sidang jemaat, untuk pelayanannya, haleluya, juga untuk seisi kampung. Ya. Bagaimana? Saudara pernah mendoakan tidak? Di kampung saudara, tetangga-tetangga saudara kita doakan, Pak RT, Pak RW, sampai lurah, sampai camat. Apa tidak ada gunanya? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh besar, ada gunanya. Asal kita hidup benar, ya, ada gunanya. Ya. Untuk keluarga besar kita, untuk anak-anak kita, ya. Memang perlu ketekunan, saudaraku, ya. Lukas 18 ayat 1 dikatakan, jangan jemu-jemu berdoa. Ya. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ya, ditegaskan, dimantapkan, ya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan berdoa. Ya. Jadi doa itu satu pekerjaan, yang nanti satu saat baru kita melihat hasilnya. Ya. Tidak cepat-cepat doa langsung dapat jawaban. Ya. Itu jawaban datang, itu terserah Tuhan, waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tidak bisa kita ngatur. Tuhan saiki loh, ya. Tidak bisa. Itu nanti urusannya Tuhan. Yang penting apa? Kita berdoa. Cepat atau lambat, itu nanti urusannya Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Ya. Sebab itu ditegaskan, ya, ditegaskan. Ayat tadi mengatakan, ya, jangan jemu-jemu berdoa. Ya. Lukas 18 ayat yang pertama tadi. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Itu ayat pertama dari Bu Henry yang dihafalkan, ya. Berdoalah senantiasa. Ya. Jadi doa itu sebetulnya kita perlu belajar, ya. Tidak kalau ada butuhnya tok baru berdoa, ini tidak boleh, ya. Sepertinya kita itu menjadikan Tuhan itu kayak payung, lek udan tok didolei, digawe. Lek gak udan diklemprakno sampai kotor, sampai blawuan. Tidak boleh seperti itu, saudaraku, ya. Berdoa senantiasa, ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tetap berdoa. Seperti orang menafas. Doa itu sebetulnya apa? Nafasnya orang Kristen itu doa. Ya. Jadi kita begitu tarik nafas, haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Terus, ya, berdoa. Itu berdoa senantiasa. Waktu mengerjai apa-apa, ya, baik di kantor, di rumah, di mana saja, waktu kita jalan-jalan, kita pergi, mungkin waktu menikmati makanan sambil omong-omong, jangan lupa berhenti berdoa. Ya. Memang kalau tidak dilatih tidak bisa, saudara. Kadung enak omong-omong, guyon-guyon, ketawa-ketawa sampai kepingkel-pingkel, betul enggak? Waktu itu berdoa enggak? Oh, hilang doanya. Nah, di situ iblis masuk. Kita tidak sadar. Memang perlu belajar, ya. Bukan satu hal yang mudah. Jadi orang Kristen terus berdoa. Ya. Saya beri contoh, kalau satu meja, ya, mungkin waktu makan ada pesta, satu meja, satu keluarga, atau dengan orang-orang lain, ya. Apalagi dengan teman-teman. Ya. Saking enaknya makan, ngobrol-ngobrol, kemudian bergurau. Secara tidak langsung tahu-tahu mungkin kata-kata kita keliru, kata-kata kita salah, kata-kata kita menyakiti hati. Habis ketawa-ketawa, kemudian apa? Merengut, pindah meja yang satu. Kenapa? Tersinggung.
tertusuk hatinya dengan kata-kata teledor yang tidak disadari. Tadinya enak-enak omong-omong, nah lupa berdoa. Jadi kemana-mana kita harus ingat terus berdoa. Memang kita diajarkan kalau mau pergi sembahyang dulu ya. Kumpul sembahyang. Tolong Tuhan perjalanan kami, PP, pulang pergi selamat. Terus mandek saudaraku. Nah itu keliru juga. Di perjalanan menghadapi kemacetan, lalu lintas, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Melewati rel kereta api, itu berdoa terus. Ya, sebab namanya kecelakaan maut itu mengintai. Ya, biasanya polisi taruh itu keber itu ya. Awas maut di jalan mengintai. Memang betul itu. Sebab itu kita perlu berdoa. Kadang-kadang naik di lintasan kereta api macet, terus lewat sana. Apa udah bingung sudah. Muka macet, belakang macet, mau mundur mau lari kemana? Kalau tidak Tuhan tolong, mati. Sepur tidak bisa direm, dadaan. Itu rajanya jalan. Siapa yang tidak mau berhenti di stopan amblas. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ini kita harus terus berdoa. Ya. Berdoa senantiasa, tidak jemu-jemunya. Ya. Jadi kadang-kadang itu sebagai tradisi kalau mau pergi berdoa, ya bagus. Tapi jangan lupa di jalan-jalan dimanapun, sampai di tempat, waktu makan, waktu jalan, waktu apa, terus berdoa. Doa senantiasa. Haleluya. Jadi waktu mengendarai mobil, mengendarai motor, terus juga berdoa. Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita ini dipakai Tuhan untuk berdoa. Ya. Tuhan mendoakan kita, kita mendoakan sesama kita. Khususnya keluarga besar kita. Ya. Coba kita cek bagaimana keluarga kita, ya. Anak-anak, orang tua, kakak, adik. Ya. Kadang-kadang kita, istri orang itu sudah besar kok, itu urusannya sendiri. Ya. Ya. Memang urusannya sendiri, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tadi menyanyi apa? Kita dipakai sebagai alat kerajaannya untuk mendoakan supaya ya, mereka semua berbalik, bertobat, bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 18 ya. Jadi tidak bisa, cuek aja tidak bisa, saudaraku. Kasihan nanti ya. Kasihan kalau sampai ketinggalan di zaman antikris. Apalagi nanti kalau ya mati mendadak, masuk neraka, ya, wah itu tidak bisa ketemu selama-lamanya. Tapi kalau semua berbalik, bertobat, bertumbuh, saat kita kembali, saat kita pulang ke sorga, saat kita jumpa dengan Yesus di angkasa, ketemu lagi, hidup selama-lamanya. Ya, haleluya. Jadi ini hal-hal seperti ini sepertinya ya dianggap remeh, ya. Wis gitu aja kok. Dan kita harus tahu juga, kita harus ingat bahwa Tuhan itu membebankan kepada kita seisi keluarga kita. Ya. Kalau kami suami istri, anak-anak boleh melayani Tuhan, ya, itu jemaat yang ada ini menjadi satu beban yang ditaruh oleh Tuhan untuk kita doakan. Ya. Untuk kita doakan. Baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang sudah keluar ke tempat yang lain, kembali kemudian ke desanya atau ke tempat asalnya, ya. Satu saat Tuhan ingatkan, kita doakan mereka, ya. Bagaimana keadaan mereka supaya Tuhan tolong, ya. Haleluya. Keadaan baik, keadaan sehat, rohani, jasmani. Nah, ini selaku ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berdoa untuk kita, kita juga berdoa untuk sesama, untuk orang-orang yang
Tuhan percayakan kepada kita, lingkungan kita. Haleluya. Dan bukan itu saja, saudaraku, kita juga berdoa untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang benci sama kita. Wah, ini saudaraku ya. Ini betul-betul bukan ajaran agama ini. Ya. Ini ajarannya Yesus. Kasihilah musuhmu. Ya. Kalau agama mungkin ngajari cuma kebaikan, berbuat baik. Ya. Tapi untuk mengasihi musuh, mendoakan musuh, wah itu ajaran tingkat terlalu tinggi itu. Tapi itu ajaran Yesus. Ya. Roma 12 ayat 14 dan 20. Roma 12 ayat 14 dan 20. Demikian firman Tuhan. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Orang ganggu kita, orang nyakiti kita, ngemplang kita, memusuhi kita. Enak aja apa no? Tak dongakno apa? Ya, yang lele toh. Ndak ketubru motor, ketubru apa ya. Itu ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajar apa? Bagaimana? Berkati siapa yang menganiaya kamu. Doakan ya. Orang yang berkati orang yang mengutuk. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-20, Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau haus, berilah dia minum. Mana dikasihi sudah. Dikai mangan, dikai minum. Kok enak. Bagaimana ini? Nah, ini ajaran Yesus, bukan ajaran manusia, ajaran Allah. Ya, mengasihi musuh. Nah, ini kita harus juga belajar. Ya. Sebab di mana-mana banyak orang memusuhi kita, tidak senang sama kita, walaupun kita tidak salah. Ya. Dia benci sama kita. Ya. Karena dia belum mengenal Yesus, belum mengenal kebenaran. Ini menjadi beban doa kita. Haleluya. Jadi kita bersyukur ya, kekristenan itu bukan sekedar agama, mengajarkan yang baik, tetapi Yesus mengajarkan kebenaran. Ya, haleluya. Lebih dari benar. Ini tingkat tinggi, saudara. Ya. Matius 5 ayat yang ke-20 di situ dijelaskan. Ya. Jadi kebenaran Yesus ini tingkatnya sangat tinggi, saudara. Matius 5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, ya, jadi keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi levelnya itu bukan sekedar benar, lebih benar. Itu tadi lebih benar bagaimana? Kalau ditampar pipi kirimu, kasihkan yang kanan. Loh, itu aneh. Ajaran apa ini? Ya ini lebih benar. Ya. Nanti saudara bisa baca ya, di dalam Matius 5 ini, nanti baca semuanya ya, supaya kita lebih mengerti. Haleluya. Artinya lebih benar itu ya, kita betul-betul hidup seperti Yesus. Ya. Musuh didoakan ya. Itu ada satu ayat lagi, Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 kita baca.
Tetapi 4:3 dulu kita baca ya, 4:3 dulu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini firman, ya. Ini firmannya manusia, ajaran agama. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan apa? Bencilah musuhmu. Itu ajaran manusia. Sing apik, sing baik kasihono, sing jahat bencin. Ini ajaran dikatakan apa? Firman. Ya. Tapi ajarannya Yesus itu bukan perkataan manusia, bukan ajaran manusia, ajaran Allah. Firmannya Allah itu lain. Ayat 44 ini. Ini firmannya Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini kalau tidak belajar, tidak minta kekuatan dari Tuhan, tidak minta dapat kasih karunia dari Tuhan, tidak bisa. Di mana-mana tidak bisa, tidak ada orang bisa. Orang yang tumbuh menjadi milik Allah, lahir dari Allah. Allah itu kasih, Allah itu roh. Kita bisa mengasihi, mengampuni karena roh Allah, karena kasihnya Allah sudah ada pada kita, yang jadi miliknya Allah. Kalau belum jadi miliknya Allah, masih di halaman, sekedar jadi anak-anak, ya, anak-anak umbaran, anak-anak jalanan, tidak bisa. Tapi jadi anak-anak Allah yang Maha Kudus, anak-anak Allah kudus di ruang kudus. Di situ kita dapat kemampuan mengasihi musuh, mengampuni orang yang menganiaya kita. Ya. Ini luar biasanya di situ, saudara ya. Haleluya. Ayat 45, Matius 5:45. Kalau kita berbuat itu, ya, mendoakan musuh, mendoakan orang yang menganiaya kamu, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ini betul-betul jadi anak-anaknya Allah. Bukan sekedar anak-anak panggilan seperti anak-anak kecil di sekolah itu. Yang 2 minggu lalu saya sudah sampaikan, ya, apa artinya anak-anak Allah yang sungguh itu. Bukan anak-anak seperti anak sekolah itu kumpul, ayo anak-anak, padahal bukan anaknya. Nanti pulang semua ya kembali kepada ibunya masing-masing. Itu baru anaknya. Kalau guru di sekolah ya nyebut anak-anak, anak-anak, ayo mari belajar. Ya. Cuma sebutan anak-anak. Tapi kalau anaknya sendiri pulang ke rumah ibunya, itulah anakku. Itu anakku, tinggal di rumahku, bukan tinggal di sekolah. Ya, haleluya. Jadi dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Ya, itu Allah kita yang luar biasa. Ya. Puji nama Tuhan. Di saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang benar, pengajaran yang tingkat tinggi. Ya. Ya, saya pernah dengar ya dari Bu Henry, dari istri saya. Ya. Ada orang mengatakan, kalau lek mlebu jadi wong Kristen, gak sembarangan. Itu sekolah yang paling dukur. Ya itu karena apa? Ajarannya itu ya menurut manusia nyeleneh. Wong ditampar pipi kiri kok dikekno kanan ya tambah loro kabeh. Betul enggak? Ajaran nyeleneh. Tapi itu firman. Itu sudah dilakukan oleh Yesus, dijalani Yesus. Sebab itu kita jadi miliknya harus juga seperti Yesus. Di hadapan Bapa segala keangkuhanku hilang, kesombonganku hilang, sokku hilang. Jadi
Jadi orang yang rendah hati. Ya. Nah, mungkin ada orang yang berpikir, kita harus punya hikmat dong. Mosok ditampar pipi kiri kemudian tak kasih pipi kanan. Ya, manusia boleh punya bermacam-macam dalih. Ya. Tapi firman Allah ini, ya dan amin. Artinya kalau kita mengalami penderitaan, ya, jangan kita mengumpat, jangan kita marah, jengkel, mangkel, pegel, simpen kepahitan, simpen salahnya orang, ya, jadi penyakit. Sudah kalau kita ditampar pipi kiri, disakiti, ya, siap disakiti seluruh tubuh kita. Ya. Kemarin Bu Edi memberi satu kesaksian lewat ada YouTube, ya. Ada seorang bapak tua naik bis, ya. Mungkin saudara pernah dapat, ya. Ini bapak tua ini mungkin penginjil, mungkin hamba Tuhan, ya. Dia bilang sama seisi bis itu, ya, seperti yang Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, orang tidak kenal Yesus, apalagi benci Yesus, benci orang Kristen, ngamuk. Orang sudah tua nih, sudah mungkin Pak Hardi gini yang ngomong, umur 80-an gitu, ya, dipukuli, yang remek gitu, ya toh. Tapi dia berani memberitakan firman, itu resiko. Ditampar pipi kanan, pipi kiri, berikan kanan, tampar kanan, berikan kiri. Matilah ya wis. Yang jelas mati karena Kristus, masuk mana? Surga. Nah, setelah orang ini dipukuli, ya, ini ceritanya, saya dapat cerita dari Bu Endi. Kemudian ada di situ juga ada seorang ibu bawa anak kecil, ya. Ya, anak itu ya mungkin 5 tahun ke atas gitu, ya. Sudah bukan bayi. Tahu-tahu anak ini, ya, berbicara. Jangan dipukuli. Itu perkataan orang itu benar. Perkataan kakek itu benar, jangan dipukuli. Kemudian ibunya anak ini tadi yang juga tidak senang kalau orang tua ini memberitakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ibu ini tadi juga marah-marah. Ya. Tahu-tahu ibu ini nangis keras-keras nangis. Kemudian orang-orang berhenti semua yang mukuli tadi. Ditanya, kenapa Bu kamu kok nangis, Bu? Anak saya ini aslinya tadi itu bisu. Tahu-tahu bisa ngomong jangan dipukuli. Orang tua itu jangan dipukuli. Anak kecil ini dipakai Tuhan. Mulut yang bisu bisa ngomong. Semua orang berhenti memukuli bapak itu tadi. Saya yakin semua orang bertobat. Satu bis. Lumayan satu bis isinya mungkin 40 bertobat. Ya, haleluya. Resiko. Memang ikut Tuhan itu harus berani resiko. Banyak kali, sering kali kita tidak berani resiko. Ya. Alasannya banyak sekali. Ya. Memang resiko. Jadi miliknya Tuhan itu, jadi pelayannya Tuhan itu punya resiko. Harus berani tanggung resiko. Ya. Menderita, mungkin kekurangan, mungkin dihina, ya. Macam-macam yang lain. Ya. Tapi kalau kita tetap pegang Yesus, harap sama Yesus, percaya Yesus, tidak berhenti berdoa, ya, Tuhan pasti bela. Tuhan yang bela. Siapa lawan dia? Yang ada di dalam diri kita? Tidak ada. Ya. Kalau kami sekeluarga bisa melayani di tempat ini mulai 89, 90-an gitu, ya. Sampai sekarang berapa tahun? Ya. Berapa tahun? Masih tetap berdiri. Ya. Saudara bisa berpikir kehidupan di daerah kita ini 1 bulan perlu biaya berapa? Biaya kehidupan. Ya. Kira-kira kalau melayani jemaat yang berapa biji, berapa orang, apa yang mencukupi?
kita bisa tetap berdiri sampai saat ini, melayani Tuhan sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan nanti datang kembali, itu karena pemeliharaan Tuhan. Betul-betul pemeliharaan Tuhan, murni dari Tuhan. Ya, kita tidak pernah minta-minta sumbangan, jalankan les dan sebagainya. Tidak, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tuhan bisa buka banyak macam cara untuk memberkati. Ya, kita ingat Elia, ya. Tuhan bisa pakai burung gagak ngasih makan, ngasih minum. Tuhan bisa kirim malaikat-malaikatnya untuk membagikan berkat-berkatnya. Tuhan bisa memberkati lewat firman Allah yang kita percayai, dari tidak ada jadi ada. Ya, seperti 5 roti 2 ikan, seperti Yesus waktu dicobai oleh iblis, ya. Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Perkataan Allah itu dipegang, firman-Nya ditaati, berkatnya datang. Tuhan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Haleluya. Luar biasa, tidak perlu takut ya apa meneh. Meneh ya apa? Enggak tua melak sopo? Ya melak Gusti Yesus. Kan nyambut gawe melayani Tuhan, mangan opo? Ya mangan sego, masuk mangan krikit. Ya. Orang bilang, wah melayani Tuhan nanti makan apa? Ya, sekolahnya bagaimana? Bayar listriknya, bayar pajaknya bagaimana? Tuhan ngatur semuanya sempurna. Amin. Ya, jangan takut saudaraku. Ya. Firman ini ya, tidak bujuk, Tuhan tidak pernah bujuk. Ya. Haleluya. Kalau kita menyaksikan ini saudaraku ya, semua yang ada di tempat ini ya, haleluya, kita bisa bayar listrik, bayar apa, PBB, pajak semuanya ya, itu semua pengaturan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi ya, waktunya habis. Sebagai ayat penutup, Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar ya, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya. Doa itu sangat penting saudaraku ya, besar kuasanya. Kalau anak kita di luar negeri, anak kita di luar kota, anak kita tugas atau sekolah di luar pulau ya, anak kita pelayanan di luar negeri, kalau ada apa-apa, mana bisa jenguk, mana bisa nolong. Tapi dengan doa itu nyambung sampai ke seluruh ujung bumi. Amin. Tembus. Kalau istri saya ya mendoakan adiknya yang di Amerika. Waktu dia menikah itu tahun 2012. Putus hubungan kira-kira berapa tahun? 10 tahun. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Anak ini bagaimana tidak tahu. Tapi istri saya tetap percaya Tuhan itu baik. Satu saat pasti bisa nyambung kembali. Ya, namanya adik kandung. Kalau kita ini cinta Tuhan, cinta keluarga enggak? Cinta dipikiri ya apa, bagaimana, ada apa kok sampai tidak nyambung. Di HP tidak muni, di kontak tidak bisa. Apa tidak bingung orang tua kalau punya anak dikontak tidak bisa ya. Istilah kasarnya urip apa mati gak tahu. Istri saya terus berdoa, kita sekeluarga terus berdoa ya. Akhir-akhirnya bagaimana? Tuhan buka jalan ya. Sekarang Tuhan menjamah, mengubah ya. Adik istri saya tiap hari kontak, tiap hari kasih pujian, penyembahan ya, kasih ayat-ayat firman. Lu kok bisa? Dari putus sama sekali sekarang bisa nyambung. Allah itu dahsyat. Mungkin saudara yang punya mengalami hal-hal seperti itu, rasanya tidak masuk akal. Kayak opo ya apa? Tuhan bisa. Ya, tetap berdoa, tetap percaya, lakukan firman Allah. Kita serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya.
Ya, itu ada pujiannya, kita bisa nyanyikan. Ya. Pada Tuhan masa depanku, dalam Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jadi tidak usah kesusu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan atur tepat pada waktunya. Ya, sehingga istri saya saat ini boleh kontak kembali dengan adiknya, ya, yang mana kita belum pernah ke sana, ya. Ke sana itu hampir 2 hari perjalanan, naik pesawat 2 hari, aku ngawang itu 2 hari, belum uangnya, ya, itu masih ngawangnya dok, ya. Apa udah wir-wiren 2 hari di udara, naik ceblok ye, ya, kalau jatuh di atas kasur enak, ya. Tapi lewat hubungan doa, ya, apalagi lewat sekarang HP bisa mendengar, bisa bertemu muka lewat HP, ya, luar biasa. Tuhan bisa mengerjakan itu semua. Puji nama Tuhan, ya. Jadi kita tidak usah takut, haleluya. Walaupun ada serangan dari iblis, gangguan macam-macam, doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Kita bisa mengalahkan di dalam nama Yesus, oleh pertolongan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan lanjut, ya, hari-hari mendatang, minggu-minggu mendatang, tentang doa ini. Sebab ini, ya, luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Kami bersyukur Engkau mau memakai kami menjadi alat kerajaan-Mu. Engkau mau memakai kehidupan kami menjadi pendoa syafaat yang sangat berguna untuk keluarga besar kami, untuk sahabat-sahabat teman-teman kami. Haleluya, untuk orang di lingkungan kami, bahkan bangsa negara kami. Kami boleh menjadi berkat, menjadi penengah bagi mereka, supaya mereka mendapatkan pengampunan, supaya mereka mendapat pertolongan, sehingga Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan mereka, sehingga orang-orang yang kita doakan semuanya boleh berbalik, bertobat, dan bertumbuh ke arah Dia. Haleluya, sampai mengenali Yesus secara pribadi, sehingga mereka semua juga menjadi milik Tuhan, yang dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, untuk menjadi haleluya pegangan hidup kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi pola hidup kami, orang-orang benar, orang-orang milik Allah yang suka berdoa dan senantiasa berdoa. Dan kami yakin doa kami tidak sia-sia. Tuhan pasti dengar tepat pada waktunya. Tuhan pasti menjawab dan memberkati doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menyertai keluarga besar kita, anak mantu, cucu, besan, mertua, keluarga besar kita di mana saja, dalam keadaan apa saja saat ini, kami tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan. Tuhan berkati segala kebutuhan mereka, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban dan persembahan yang dipersembahkan, dikorbankan oleh sidang jemaat-Mu, karena mereka sudah ditolong Tuhan, mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Biarlah persembahan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati dengan berkat yang lebih lagi, lebih daripada cukup, lebih daripada apa yang kita pikirkan, yang kita butuhkan. Sebab Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.